lagi sama Kakak Rizka dan Kakak Oren dalam IPA, Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak, tanggal 26 Februari 2021. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Gimana adik-adik pada pagi hari ini? Udah pada bangun tidur semuanya? Udah pada mandi belum? Kita udah sama-sama siap untuk ibadah ya adik-adik. Yang masih ngantuk matanya dibuka lebar-lebar. Tapi yang paling penting kita buka hati kita persiapkan hati kita baik-baik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan serta membaca Alkitab nanti. Oke adik-adik, sudah siap semuanya? Sudah dong Kak pastinya. Nah adik-adik, tentunya hari ini Kak Oren dan Kak Iska nggak hanya berdua, kita juga ditemani oleh Kak Indra sebagai pemain musik. Kak Indra boleh dikirim suaranya mana? Kak Indra. Sekarang sudah siap semua. Sekarang kita mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri semua. Kita akan bernyanyi Apabila Kita Suka Cita. Siap? Oke, musik. Ikutin gerakannya ya adik-adik ya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Luar biasa semua adik-adik. Nah sekarang kita lipat tangan kita mau berdoa sama Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Semuanya ikutin Kakak Iska ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah boleh bangun. Kami boleh menikmati udara yang segar. Dan kami semua boleh beribadah kepadamu Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Terimalah kami. Hadirlah di tengah-tengah kami. Dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang pada minggu hari ini kita akan belajar mengenai menjadi teladan. Nah, hari ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk kita menjadi teladan seperti Samuel, seperti judul yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini ya, yaitu ajar aku mendengar seperti Samuel. Nah, adik-adik masih berdiri kan? Mari kita nyanyi musik. Sampai telinganya ya untuk mendengar. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, bila tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Lagi ya sekali. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, bila tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Nah, seperti yang Kakak Len bilang bahwa kita itu harus menjadi teladan. Salah satunya adalah mendengar. Kakak Iska mau ajak adik-adik main sebentar. Mungkin masih ada yang ngantuk di sebelah sana. Kita main dulu sebentar aja ya. Adik-adik masih tetap berdiri. Kakak Iska panggil satu lagi kakak Layan pagi hari ini. Kakak Rere. Hai adik-adik. Kakak Rere di sini aja deh. Nah, kakak Rere di sini ya. Kakak Olen sama kakak Iska. Oke, nama permainannya adalah adik-adik Simon berkata. Nah, di sini adik-adik harus pakai telinganya baik-baik untuk
yang diperintahkan dan harus dilakukan dengan benar. Permainannya adalah setiap kakak Iska bilang, Simon berkata, pegang rambut. Nah, yang adik-adik lakukan adalah pegang rambut. Lalu kalau misalnya kakak Iska bilang, Simon berkata, pegang kaki. Pegang kaki. Nah, kalau misalnya kakak Iska memberi perintah dan tidak ada kata-kata Simon berkata, tidak boleh dilakukan. Oke, kita coba dulu ya, contoh ya. Siap kakak Rere? Siap. Siap kakak Rere? Siap. Nah, sekarang kakak Iska mau bilang, kita mulai. Simon berkata, pegang mata. Simon berkata, pegang rambut. Simon berkata, pegang telinga. Sekarang pegang matanya. Nah, siapa yang salah kayak kakak Iska pegang mata? Kayak gitu ya adik-adik mainnya ya. Siap semuanya? Yang masih duduk, berdiri dulu. Iska bisa lihat lo dari sini. Duduk lagi, ayo berdiri. Nah, kita main sama-sama ya. Siap-siap ya, kalau ada papa mama di rumah, boleh dilihat siapa yang salah adik-adik ya. Boleh duduk. Siap ya? Kalian siap? Kalian siap? Siap Kak Iska. Simon berkata, pegang baju. Simon berkata, pegang kelinci. Simon berkata, pegang mulut. Simon berkata, pegang telinga. Sekarang pegang jempolnya semua. Simon berkata. Satu kali lagi ya. Siap ya. Siapin telinganya masing-masing dibuka biar bisa dengar baik-baik. Oke. Simon berkata, pegang lutut. Simon berkata, pegang alis. Simon berkata, pegang hidung. Simon berkata, pegang leher. Sekarang telinganya. Ya, nah, sudah adik-adik senang? Senang dong tentunya Kak. Nah, kita udah nyanyi tentang mendengar, kita sudah bermain tentang mendengar atau menjadi teladan. Nah, sekarang apa lagi kakak Olen ya? Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pastinya kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Siap? Oke, kalau siap semuanya musik. Kita lupakan semuanya, yang mau main, yang mau makan ini, kita lupakan sebentar, kita siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Devi ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita langsung aja ya. Yuk kita buka Alkitabnya sama-sama ya. Terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Sudah adik-adik terbuka semua Alkitabnya? Sudah ketemu? Ya. Sudah ya. Kakak baca ya. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk semua untuk angkat tangannya. Tuhan
Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang menjaga kami, memelihara kami sepanjang malam sampai pada pagi hari. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa atas hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, biarlah kami dapat mengerti akan setiap firman-Mu yang akan kami dengar dan kami baca pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik kita baca kitabnya ya. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buat pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kamu selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar bukan imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak bisa mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, adik-adik, lihat di gambar sebelah ini, masih ingat? Ya, ini ada Bapak Rasul Paulus. Bapak Rasul Paulus ini suka mengabarkan firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus melalui surat-suratnya. Nah, adik-adik, suatu hari Bapak Paulus menulis sebuah surat. Kira-kira Bapak Paulus menulis surat apa ya? Dan untuk siapa Bapak Paulus menulis surat tersebut ya? Nah, adik-adik, kita lihat lagi ya. Untuk orang-orang yang ditinggal sebuah kota yang bernama Tesalonika. Nah, itu ada pertanyaan adik-adik ya, Tesalonika, kota Tesalonika. Pada waktu itu adik-adik, ternyata orang-orang di Tesalonika itu mereka hidup penuh dengan dosa. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka suka menyembah berhala dan mereka juga tidak menyembah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, lalu kira-kira apa isi surat Paulus itu ya? Adik-adik pengen tahu? Ya, mari kita lihat adik-adik ya. Nah, isi surat Bapak Rasul Paulus itu adalah sebuah salam kasih karunia dan damai sejahtera untuk semua orang-orang jemaat di Tesalonika. Nah, adik-adik, Bapak Paulus menulis surat juga. Dia ingin mengucap syukur atas apa adik-adik? Atas semua pemberitaan Bapak Rasul Paulus kepada kehidupan jemaat di Tesalonika. Karena jemaat-jemaat di sana mereka sudah berubah. Mereka sudah bisa menjadi teladan Kristus. Makanya Bapak Rasul Paulus mengucap syukur di dalam suratnya tersebut. Nah, adik-adik, dalam pemberitaan
firman Tuhan tersebut kepada jemaat di Tesalonika, Bapak Paulus ini dia tidak sendiri loh adik-adik. Dia ditemani oleh rekan-rekan sepelayanannya, teman-temannya yang sangat baik. Siapa adik-adik? Ya, Silwanus dan Timotius. Mereka adalah teman-teman baik dari Bapak Rasul Paulus. Nah, mereka juga sama-sama menceritakan dan memberitakan firman Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berada di Tesalonika. Nah, adik-adik, pada saat itu Timotius melihat keadaan orang-orang di Tesalonika telah berubah, telah membaik. Mereka sangat bersukacita. Nah, akhirnya Timotius juga bersukacita dan dia memberitahukan kabar sukacita ini kepada Bapak Rasul Paulus, bahwa iman orang-orang di jemaat Tesalonika ini mereka semakin kuat. Mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka sudah menyembah Tuhan Yesus dan mereka sudah menjadi apa? Sudah menjadi teladan Kristus dan menjadi contoh bagi setiap orang di sekitar mereka. Nah, ya adik-adik, kira-kira adik-adik tahu apa itu teladan? Ya, teladan itu adalah sebuah perbuatan baik yang patut kita tiru dan patut kita contohi di dalam kehidupan kita kepada setiap orang di sekitar kita. Nah, tentu saja hal ini yang membuat Bapak Rasul Paulus sangat senang. Karena apa? Karena dia bisa melihat orang-orang di Tesalonika sekarang, mereka sudah berubah, mereka sudah menjadi baik, mereka sudah menjadi teladan Kristus. Dan apa adik-adik? Dan mereka sudah mengenal Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus kembali. Nah, adik-adik, kabar pertobatan jemaat di Tesalonika ini telah tersiar ke semua tempat adik-adik ya. Karena apa? Jemaat di Tesalonika ini mereka sekarang sudah hidup penuh beriman kepada Tuhan. Mereka hidup penuh dengan kasih. Mereka saling mengasihi Tuhan dan sesama mereka. Dan mereka juga sekarang hidup percaya kepada Yesus. Walaupun mereka mengalami penganiayaan, mereka dikucilkan dan dimusuhi oleh orang lain, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mau bertobat dari penyembahan berhala. Dan sekarang apa adik-adik? Mereka menyembah Allah mereka yang hidup dan benar itu. Nah, adik-adik, sama seperti orang-orang di Tesalonika, kita juga anak-anak Tuhan harus bisa menjadi apa? Menjadi teladan Kristus. Kira-kira apa yang menjadi teladan Kristus itu ya? Ya, tentunya teladan Kristus itu adalah melakukan hal-hal baik yang seperti Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Nah, adik-adik, hal-hal baik yang harus kita lakukan, kita harus mau mendengarkan. Artinya apa adik-adik mau mendengarkan? Artinya kita belajar mau mendengarkan orang lain. Lebih banyak mendengar daripada didengarkan. Contohnya, mendengarkan perkataan mama papa. Kalau mama papa sedang menasihati kita, kita harusnya mendengar saja. Jangan kita melawan orang kita. Itu adalah perbuatan baik. Terus kalau di sekolah, kita mendengar apa? Mendengar perkataan ibu guru. Contohnya, kalau ibu guru sedang mengajar di depan kelas, kita di belakang tidak boleh ngobrol dengan teman, tapi kita harus mendengarkan apa yang sedang ibu guru sampaikan di depan kelas. Walaupun juga di rumah, kita juga harus mendengarkan secara online apa yang ibu guru sedang berikan kepada kita, pelajaran kepada kita ya adik-adik ya. Nah, yang ketiga, mendengarkan juga perkataan siapa? Kalau di sekolah minggu, perkataan kakak-kakak layan. Kalau sedang kita lagi ibadah sekolah minggu ya adik-adik ya. Kalau kita dinasihati kakak layan, kita mendengar juga ya adik-adik. Jangan kita melawan. Karena kakak-kakak layan juga menasihati yang baik-baik kepada adik-adik ya adik-adik ya. Terus, kalau di rumah, kita harus apa? Patuh kepada siapa? Kepada orang tua kita, kepada mama, kepada papa. Kita jangan suka marah-marah ya. Terus kalau kita mau minta tolong kepada orang lain,
jangan lupa kita harus mengucapkan kata tolong. Dan sesudah itu apalagi perbuatan baiknya, kita juga harus mengucapkan terima kasih. Kalau ada yang memberi sesuatu kepada kita, jangan lupa kita juga mengucapkan terima kasih. Dan kita juga harus membantu pekerjaan mama papa di rumah ya adik-adiknya, jangan lupa ya. Nah, adik-adik, yang paling penting juga kita harus apa? Melakukan hal baik itu apa? Rajin berdoa dan rajin apa? Rajin membaca Alkitab. Ya, kita akan menjadi teladan Kristus kalau kita selalu rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab. Nah, adik-adik kakak mau tanya, maukah kita menjadi teladan Kristus? Kalau kakak ditanya seperti itu, kakak akan jawab, kakak mau menjadi teladan Kristus, melakukan hal-hal baik. Nah, adik-adik juga pasti mau kan menjadi teladan Kristus, melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kakak punya ayat hafalan. Ayo kita buka secara sama-sama yuk Alkitabnya dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Sudah? Ya. Kita baca sama-sama ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua ya. Sekarang kita akan berdoa. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan, kami baru saja mendengarkan cerita tentang firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mohon dan meminta kepada-Mu Tuhan Yesus, mampukanlah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk bisa menjadi teladan-Mu Tuhan Yesus, untuk dapat melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah lewat setiap perbuatan dan sikap kami Tuhan Yesus, kami dapat menjadi terang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami maupun setiap orang di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap firman-Mu Engkau hadirkan dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapatlah melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pertolongan oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Aktivitas kita pada hari ini adalah adik-adik membuat dokumentasi berupa foto saat adik-adik melakukan teladan di dalam rumah. Adik-adik dapat memilih teladan apa yang akan dilakukan. 1. Teladan dalam membantu mama papa. 2. Teladan dalam berbagi atau memberi. 3. Teladan dalam membaca Alkitab, berdoa, atau mengikuti ibadah. Kirimkan foto kegiatan tersebut ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah belajar untuk menjadi seorang teladan Kristus yang baik, seorang teladan Kristus yang benar. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Maranatha. Engkau berkati orang-orang yang terlibat di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau berkati pendeta, Engkau berkati para majelis juga yang setia melayani Engkau apapun itu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami Tuhan Yesus, yang sampai sekarang kami masih belajar online Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami satu persatu dalam belajar online kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kami dalam pembelajaran online kali ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mau selalu memberikan kami kesehatan Tuhan Yesus di tengah masa pandemi seperti ini. Engkau mau selalu menjaga kami Tuhan Yesus dari segala macam penyakit yang sedang mewabah di mana-mana Tuhan Yesus, supaya kami bisa sehat selalu dan bisa beraktivitas seperti biasa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan Yesus, orang tua kami yang bekerja, orang tua kami yang menemani kami di rumah Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati mereka satu persatu, Engkau mau memberikan mereka kesehatan dan kesabaran Tuhan Yesus untuk mendampingi kami hari demi hari Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap
program-program yang akan dijalankan oleh PKPA ataupun gereja kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap orang-orang yang akan terlibat di dalamnya, setiap panitia-panitia yang terlibat di dalamnya, agar setiap program, setiap rencana dapat berjalan dengan langsung. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena kami yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kakak Olen mau tanya sama adik-adik semua yang ada di rumah. Nah adik-adik siap, udah pada siap untuk jadi teladan? Harus siap ya adik-adik. Siap kakak Olen? Nah iya bener Kak Iska, kita tentunya harus siap ya. Karena itulah yang diperintahkan Tuhan pada kita anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Menjadi teladan. Ya betul sekali Kak Iska. Nah, sekarang adik-adik, seperti yang kita dengar dari firman Tuhan, menjadi teladan. Salah satunya teladan juga bisa disampaikan melalui apa coba adik-adik? Teladan yang baik yang pernah Tuhan Yesus bagikan kepada kita, yaitu memberikan bagi orang lain. Sama seperti yang akan kita lakukan pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan adik-adik supaya gereja Tuhan semakin luas pelayanannya buat orang-orang yang kurang mampu, ataupun untuk pelayanan firman Tuhan supaya bisa ada ke seluruh penjuru dunia. Kita memberikan persembahan ini. Oleh karena itu adik-adik boleh dipersiapkan persembahannya saat ini. Adik-adik boleh titip sama papa, sama mama untuk ditransfer ke rekening di bawah ini. Kalau nggak bisa ditransfer nggak apa-apa adik-adik, bisa juga dititipkan pada majelis sektor setempat untuk diantarkan langsung ke gereja. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan sama-sama ya untuk persembahan ini. Nah Kak Iska, karena kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Judulnya Bawa Persembahanmu. Oke, siap? Musik. Dalam rangka menyambut Hari Raya Paskah 2021, Panitia Paskah Jemaat mengadakan studio konser Dia Bangkit Bersukacitalah. Nah, oleh karena itu, kakak pelayan ingin mengajak semua adik-adik kelas kecil dan adik-adik kelas besar untuk ikut serta dalam lomba membaca Alkitab Indah. Perlu adik-adik ingat, untuk mengikuti lomba membaca Alkitab Indah ini, adik-adik perlu namanya melakukan pendaftaran. Nah, untuk pendaftarannya sendiri sudah dibuka ya adik-adik, mulai dari tanggal 15 Februari 2021 hingga tanggal 1 Maret 2021 ya. Mari daftarkan diri adik-adik kepada kakak kelasnya masing-masing ya. Dan untuk info selengkapnya serta ketentuan lebih rincinya, adik-adik bisa baca melalui pengumuman yang akan kakak pelayan kirim di grup WhatsApp kelasnya masing-masing ya. Ditunggu partisipasinya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa adik-adik, sekali lagi Kakak Iska dan Kakak Olen mau bilang kita harus menjadi teladan.
Kenapa kita harus jadi teladan adik-adik? Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita harus melakukan hal-hal yang baik. Kenapa kita harus melakukan hal-hal yang baik? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu baik sama kita adik-adik. Dan saat adik-adik melakukan kebaikan, orang-orang akan melihat dan orang-orang akan bertanya, siapa yang adik-adik percayai? Disitulah nama Tuhan Yesus akan semakin tersebar, dan semakin banyak yang mengikut Tuhan Yesus karena teladan kita semua, teladan Kaiska, teladan Karalan, teladan adik-adik yang kita ikuti dari teladan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita sudah mau selesai ibadahnya. Karena itu kakak Olan ingin semuanya bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyikan Cinta Akan Yesus ya. Musik. Ikutin gerakannya ya. Cinta. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut firman-Nya. Cinta akan Yesus harusnya tiap hari tak berhenti dalam perbuatan dalam kata tidak boleh membenci. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan jika kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, dan kami mohon kekuatan daripada Tuhan untuk membantu kami meneladani semua sikap yang Tuhan telah tunjukkan bagi kami, sikap anak-anak Tuhan, sikap yang mau berbuat baik, sikap yang penuh kasih, sikap yang mau memaafkan, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, semuanya mengikuti teladan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan, dan kami memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan untuk hari-hari kami selanjutnya. Biarlah kami boleh melalui hari-hari kami ke depan dengan tuntunan tangan Tuhan. Kami boleh dijauhkan dari segala macam hal-hal yang jahat, kami boleh dijauhkan dari segala macam sakit penyakit, dan kami boleh melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas izin Tuhan juga pertemuan kami kembali dalam ibadah minggu pelayanan anak pada minggu depan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak, terima kasih.